Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Damayanti dengan NIM G701230225 dari program studi S1 Farmasi Universitas Tadulako. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur sifat fisika kimia obat salbutamol dengan atma, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah kimia medisinal. Nah, saya akan membedah profil atma untuk menunjukkan bagaimana cara obat ini bekerja dari saat masuk ke dalam tubuh hingga dikeluarkan oleh tubuh. Sebelum kita masuk ke dalam inti materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu salbutamol. Jadi, salbutamol termasuk dalam kategori obat bronkodilator turunan feniletanolamin, golongan beta-2 agonis atau SABA, short beta agonis. Salbutamol sendiri tersedia dalam berbagai bentuk sediaan seperti inhaler, nebulizer, tablet atau sirup, dan injeksi. Nah, salbutamol biasa digunakan untuk meringankan gejala-gejala seperti asma, PPOK, dan penyempitan saluran nafas. Kita masuk ke struktur obat salbutamol. Salbutamol memiliki 3 struktur penting. Yang pertama itu ada cincin benzen atau aromatik, yang dimana cincin benzen ini memiliki 2 gugus hidroksil OH, namun salah satunya telah dimodifikasi menjadi gugus hidroksimetil atau CH2OH pada posisi orto. Modifikasi ini yang membuat salbutamol lebih kebal atau tahan terhadap metabolisme enzim COMT sehingga durasi kerjanya lebih lama dibandingkan dengan adrenalin alami. Yang kedua itu ada rantai samping etanolamina yang terdiri dari gugus hidroksil pada karbon beta yang penting untuk pengikatan reseptor. Dan yang terakhir itu ada gugus terbutil. Pada ujung molekul atom nitrogen terdapat gugus terbutil yang sangat besar. Nah, gugus terbutil yang besar ini biasa disebut dengan gugus gemuk. Gugus ini memberikan selektivitas tinggi pada reseptor beta-2 paru-paru dan mencegah obat berikatan dengan reseptor beta-1 atau jantung. Setelah melihat struktur molekulnya, saya akan membahas tentang sifat fisikokimia dan derajat ionisasi dari salbutamol. Nah, salbutamol ini merupakan senyawa amfoter atau senyawa yang memiliki gugus asam dan gugus basa. Namun secara fungsional, salbutamol lebih bertindak sebagai basa lemah. Sifat fisikokimia ini sangat menentukan nasib obat salbutamol di dalam tubuh nanti. Salbutamol sendiri memiliki nilai pKa sekitar 9,3, yang artinya dalam tubuh dengan pH rata-rata 7,4, salbutamol ini bersifat sangat setia pada bentuk muatannya. Ia berada dalam kondisi terionisasi hingga 99%, yang secara farmakologi kita tahu bahwa obat yang bermuatan atau terionisasi ini dia akan bersifat hidrofilik atau suka air, tapi benci lemak. Ini penting karena dinding sel kita terdiri dari lapisan lemak atau lipid bilayer. Sifat terionisasi ini membuat salbutamol akan sulit menembus membran sel secara sembarangan. Ini alasan teknis kenapa kita lebih suka untuk menyemprotkannya langsung ke dalam paru-paru atau secara inhalasi agar langsung bertemu dengan reseptornya daripada membiarkannya berjuang menembus berbagai lapisan membran jika diminum secara oral. Kita masuk ke aspek pertama dari inti pembahasan, yaitu absorpsi. Absorpsi atau penyerapan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama secara inhalasi dan yang kedua secara oral. Jika pasien menggunakan inhaler atau secara inhalasi, ternyata hanya 10-20% saja obat yang sampai ke paru-paru. Sisanya, yang 80% itu tertelan. Sedangkan secara oral, penyerapannya itu sebenarnya 100%, akan tetapi jumlah obat yang aktif di dalam darah hanya 50%. Mengapa? Karena ia langsung dihajar oleh metabolisme di usus dan di hati sebelum dia sempat beredar ke dalam seluruh tubuh. Ini alasan kenapa rute inhalasi jauh lebih efektif untuk serangan asma akut karena onsetnya hanya 5 menit. Lalu, kemana perginya obat salbutamol setelah diserap? Salbutamol ini memiliki volume distribusi yang cukup besar, sekitar 156 liter. Yang artinya obat ini tidak akan diam saja di pembuluh darah, tetapi dia akan menyebar luas ke dalam jaringan. Kabar baiknya, ikatan protein plasmanya rendah, hanya sekitar 7-10%. Artinya,
90% obat yang ada dalam darah akan bergerak bebas dan aktif. Salbutamol juga bisa menembus sawar plasenta, jadi penggunaannya pada ibu hamil harus dalam pengawasan yang sangat ketat. Kita masuk ke dalam proses metabolisme. Jadi bagaimana tubuh merombak obat salbutamol ini? Salbutamol tidak mempan terhadap enzim COMT yang biasa merusak adrenalin. Itulah sebabnya mengapa dia bisa bekerja lebih lama dibandingkan dengan adrenalin alami. Tubuh kita memprosesnya melalui jalur konjugasi sulfat, terutama di hati. Hasil akhirnya adalah salbutamol 4-O sulfat. Nah, metabolit ini sifatnya inaktif atau dia sudah tidak punya tenaga lagi untuk melebarkan saluran nafas sehingga siap untuk dibuang. Masuk tahap terakhir yaitu eliminasi. Jalur pembuangan utama dari salbutamol yaitu melalui urin atau ginjal. Hampir 80 hingga 100% dosis akan hilang dari tubuh dalam waktu 3 hari. Waktu paru atau T/2-nya itu berkisar antara 4-6 jam. Jadi jangan heran jika pasien asma memakai inhalernya beberapa kali dalam sehari jika gejalanya terus muncul. Karena dalam 6 jam konsentrasi obat di dalam tubuh sudah berkurang setengahnya. Jadi makna semua data ini bagi kita yaitu yang pertama, penggunaan inhaler itu harus tepat karena kalau salah obat cuma numpang lewat di tenggorokan dan langsung tertelan, yang akhirnya malah memicu efek samping sistemik seperti tremor atau tangan gemetar. Dan yang kedua, kita harus waspada terhadap pasien yang memiliki gangguan ginjal karena pembuangan obat bisa terhambat dan memicu penumpukan pada dosis. Sebagai penutup, salbutamol merupakan obat yang sangat cerdas secara desain molekul. Ia cepat bekerja, sangat selektif di paru, namun pembuangannya sangat bergantung pada fungsi ginjal. Pesan utamanya yaitu mengedukasi pasien tentang cara inhalasi yang benar adalah kunci agar 20% dosis yang sampai ke paru itu benar-benar bekerja secara maksimal, tanpa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan di bagian tubuh lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang hubungan struktur sifat fisika kimia obat salbutamol dengan asma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.